She'll be back in about 15 minutes or so. Cerita dimimitikan dengan memperlihatkan 3 orang pria bernama Aaron, Marcus, Will. Karena ini adalah liburan akhir pekan, mereka semua berencana melakukan perjalanan menuju ke sebuah hutan. Mereka berniat akan melakukan pendakian dan berkemah di sana. Kemudian setelah barang-barang mereka sudah siap, berangkatlah ketiga pria itu menggunakan sebuah mobil. Ketika sedang di perjalanan, ya karena capek, lapar, haus, ditambah hayang ngopi bari jengudut, mereka bertiga pun terlebih dahulu mampir ke sebuah warteg. Setibanya di warteg, Marcus dan yang lainnya melihat seorang awewe gelis pisan tengah duduk sendirian. Wanita itu bernama Hailey. Ini si gelisna. Melihat ada kesempatan, Marcus dengan jiwa pucak boynya mencoba menggoda dan merayu Hailey. Akan tetapi, Marcus tak menyangka bahwa Hailey telah memiliki salaki yang bernama Jeremy, gak pakai teti. Tak terima sang istri digoda oleh pria bajingan, Jeremy pun menjadi sangat marah. Kemudian terjadilah pergelutan antara Marcus dan Jeremy di warteg tersebut. Going on here? Can we help you? Well, you ain't trying to start nothing, huh? Well, it's a little late for that. Jeremy! Piece of shit! Guys, come on. Tak lama dari itu pemilik warteg tersebut datang dan mengusir mereka karena dianggap telah mengganggu kenyamanan para pengunjung akibat keributan yang telah terjadi. Marcus, Will, Aaron pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di saat perjalanan mereka tempuh, mereka bertiga malah melihat 2 pengendara mobil yang sedang menepi. Akan tetapi anehnya mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka. Take a look at those guys. Sontak saja hal itu membuat mereka semua merasa takut. Namun mereka memilih untuk bodoh amat dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, setelah sekian lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di tempat yang sudah mereka tentukan. Setelah mereka mulai masuk ke hutan, ternyata di situ terdapat sepasang kekasih yang merupakan teman mereka juga, bernama Casey dan Jordan. Ternyata kedua sepasang kekasih itu telah tiba lebih awal. Kemudian mereka pun mulai membagi tugas yang dimana Marcus ditugaskan untuk membangun tenda, sementara Will, Casey akan pergi mencari ranting pohon yang digunakan untuk membuat api unggun. Sementara Aaron, Jordan akan pergi mencari air bersih di dekat sungai yang tak jauh dari tenda mereka. I honestly don't think we've ever been this remote before. Well, Montana was close. God damn it! You wanna sit for a minute? Yeah, sure. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka pun mulai menyalakan api unggun dan juga melakukan pesta dengan meminum ciu. Karena Aaron yang terlalu berlebihan meminum ciu pada akhirnya membuat dirinya orolo atau muntah-muntah. Di situ mereka berlima sudah dalam kondisi abok, mereka semua pun akhirnya beranjak tidur. Sementara beberapa dari mereka ada yang tidur di dalam tenda dan juga ada yang tidur di luar tenda. Singkat cerita, pagi pun caang. Tak lama dari itu, Marcus dan Aaron malah dikagetkan dengan seorang pria yang bertubuh besar dengan membawa rantai dan senjata kampak. Orang ini kita sebut saja dia Kanta. Kanta mulai menatap mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Tapi tak berlangsung lama, Kanta pun pergi tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Setelah itu, Aaron dan Marcus mulai menyiapkan kadaharan pagi. So, that's a good thing, right? And we should actually get back to our tents. Yeah. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan Jeremy dan Hailey yang sedang pergi ke hutan untuk berburu rusa. Ternyata mereka berdua yang berada di hutan itu lokasinya tak jauh dari Marcus dan teman-temannya mendirikan sebuah tenda. Di sana, Jeremy mengajak Hailey untuk menemaninya masuk ke dalam hutan mencari rusa, tapi tampaknya Hailey menolak untuk ikut. Malahan Hailey lebih memilih untuk menunggu di mobil saja. Yang pada akhirnya Jeremy pun masuk sendirian ke dalam hutan. Ketika sedang menelusuri hutan dan mencari rusa yang berkeliaran, tiba-tiba Jeremy mendengar sebuah siulan.
Dirinya pun mencoba mencari dari mana asal siulan tersebut, akan tetapi tiba-tiba terdapat anak panah yang melesat tepat mengenai punggung Jeremy, sehingga membuatnya kesulitan berjalan dengan normal. Dalam kondisi terdesak, Jeremy mencoba berteriak meminta tolong, berharap sang kekasih yaitu Haley mendengar teriakannya. Tapi ternyata si Haley malah menggunakan headset sambil mendengarkan lagu TikTok yang diremix, sehingga ia tidak mendengar teriakan dari Jeremy. Akibatnya, Jeremy pun harus dibunuh dengan sadis oleh pria psikopat tersebut. Beberapa saat setelah itu, Haley pun semakin khawatir dengan keadaan Jeremy yang tak kunjung kembali. Haley pun memutuskan untuk menyusul ke dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, Haley hanya melihat topi yang dikenakan Jeremy sebelumnya, yang saat ini Jeremy telah tergeletak di tanah. Di saat itu juga, pria psikopat itu muncul dan mulai mengejar Haley, sehingga Haley yang terkejut membuat dirinya harus pingsan di tempat. Kembali lagi ke Marcus dan kawan-kawannya. Sebelum melanjutkan petualangannya, mereka terlebih dahulu sarapan pagi. Kemudian Marcus yang penasaran dengan sosok pria besar tadi yang membawa rantai dan kampak muncul secara mengejutkan. Marcus pun mulai bercerita kepada yang lainnya. Ia datang tiba-tiba dengan tatapan yang sangat aneh, lalu pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Mereka semua pun berpikir positif bahwa mungkin saja dia merupakan pemilik tanah ini yang kaget melihat sekelompok orang yang berkemah di tanah miliknya. Setelah selesai sarapan pagi, mereka semua berniat ingin melanjutkan pertualangannya untuk melihat keindahan alam dari atas bukit. Sementara beberapa barang-barang dan tenda akan mereka tinggalkan di situ. When we first woke up this morning outside. What? He spotted. Then just. For all we know, we wandered on this guy's land. These people up here, they don't play any games. They don't want any trouble. I'd say we're about at midpoint here. Setelah cukup lama perjalanan mereka tempuh, akhirnya membuat mereka kelelahan. Beberapa dari mereka memilih untuk beristirahat. Namun berbeda dengan Casey yang ingin melanjutkan perjalanan untuk menikmati suasana alam. Ketika Casey sedang menikmati suasana alam yang indah, ia pun malah mendengar suara-suara aneh yang berada di situ. Tiba-tiba muncul seorang pria psikopat itu dan langsung membunuh Casey saat itu juga. Mendengar teriakan dari Casey, teman-teman yang lainnya pun khawatir apa yang telah terjadi dengan Casey. Will pun memberanikan diri untuk menolong Casey yang berteriak itu, sementara yang lainnya menunggu di sini saja. Di saat Will tengah mengeceknya, ia dikejutkan dengan dua orang pria misterius yang saling merebut tubuh Casey. Will yang panik secara tidak sengaja menginjak ranting pohon dan membuat dua pria misterius itu mengetahui keberadaan Will sekarang. Will pun segera berlari mengarah ke teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk berlari juga. Will akan menjelaskan semuanya jika situasi sudah aman. Akan tetapi, ketika mereka sedang berlari, Jordan harus terkena panah di bagian vitalnya sehingga membuat Jordan pun tewas saat itu juga. Guys, run! We gotta run! Will, where's Casey? Melihat Jordan yang sudah dalam kondisi terkapar, Will, Marcus, dan Aaron dengan cepat ia pun berlari sekencang mungkin menjauhi dua psikopat itu dan pergi ke tenda untuk mengambil kunci mobil. Di saat Marcus sedang mencari kunci mobilnya, salah satu psikopat yang membawa panah itu mulai mendekati mereka. Tanpa mereka sadari, satu psikopat lagi mulai mendekati mereka dari arah belakang yang mengakibatkan mereka semua lengah. Salah satu dari psikopat itu pun berhasil membunuh Marcus saat itu juga. We have a little bit of money. Dari kejaran dua psikopat itu, mereka semua pun terus berlari dan berlari untuk menjauhi sejauh mungkin. Sehingga tak terasa malam pun sudah poek, yang ternyata mereka masih tersesat di dalam hutan. Karena mereka merasa kelelahan, mereka pun beristirahat sebentar. Tapi tak disangka-sangka, mereka berdua tak menyadari bahwa kedua psikopat itu muncul dari arah belakang. Akibatnya, Will harus dibunuh dengan sadis oleh psikopat itu. Sementara Aaron harus dibuat pingsan dan dibawa menuju sebuah kabin. What should we do? If we can just. Will?
Di sisi lain, ayah dari Hailey pun mulai cemas, khawatir karena sang anak tak kunjung pulang dari kemarin. Ayah Hailey dengan segera pergi ke kantor polisi dan di sana ia bertemu dengan salah satu teman lamanya yang bernama Sheriff Sambo. Ayah Hailey, kita sebut saja dia Saeb, menceritakan pada Sambo bahwa putrinya yaitu Hailey tak kunjung pulang dari kemarin. Oleh sebab itu, ayah Hailey bersama Sheriff Sambo segera pergi ke lokasi Hailey menghilang. Setelah sekian lama mereka berkeliling, Saeb dan Sambo hanya menemukan sebuah mobil milik seseorang yang ternyata itu adalah mobil milik Will. Dikarenakan ada yang mencurigakan, mereka berdua pun masuk ke dalam hutan untuk mencari Hailey. Di sisi lain, Aaron yang sedang disekap di sebuah kabin tengah hutan, ia baru saja tersadar dari pingsannya dan melihat Hailey tengah disekap juga. Mereka berdua pun merasa bingung dengan apa yang telah terjadi, tapi tak lama dua psikopat itu datang untuk membawa Aaron ke ruang makan untuk bertemu dengan ibu mereka yang bernama Kanti. Jadi di sini terungkaplah bahwa ternyata selain keluarga psikopat, mereka juga merupakan keluarga kanibal yang ngadaharan daging manusia. Kita perkenalkan dua psikopat itu. Yang pertama bernama Jefferson dan yang kedua bernama Cloyd. Alasan Kanti tidak membunuh Aaron dan malah mengajaknya ke ruang makan adalah dikarenakan Cloyd jatuh cinta kepada Aaron. Cloyd yang memiliki kelainan ini malah ingin melakukan adu pedang dengan Aaron. Tapi sebelum melakukan ngadu pedang, Kanti terlebih dahulu mengadakan pernikahan kecil-kecilan untuk mereka berdua. Kemudian Jefferson mengambil hidangan makanan yang sangat spesial untuk Aaron dan juga Cloyd, yang ternyata hidangan itu merupakan kepala dari Will. Time to celebrate the freshly killed and butchered roast. Oh, where are man? Kanti pun menyuruh Cloyd untuk memakan daging manusia itu, karena itu adalah daging yang sangat-sangat lezat. Kedua anaknya pun menyantap makanan itu dengan sangat lahap. Namun berbeda dengan Aaron yang merasa iuh melihat mereka ngadahar daging manusia. Setelah selesai makan, acara pernikahan mereka pun segera dimulai. Terlihat Cloyd menggunakan kain yang biasanya digunakan oleh seorang wanita. Kanti pun meminta kepada Jefferson untuk melukai kaki Aaron terlebih dahulu agar dia tidak bisa kabur. Setelah upacara pernikahan itu selesai, Cloyd pun mengajak Aaron menuju sebuah kamar untuk melakukan muantap-muantap. If I ever heard one. So, I now pronounce you husband. Beautiful couple. Aaron yang merupakan orang normal menolak untuk melakukan itu dengan Cloyd, sementara yang lain sedang sibuk urusan mereka masing-masing. Di sisi lain, Hailey yang masih terikat pun mencoba berbagai cara untuk melepas ikatan yang mengikat pada tangannya. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Hailey berhasil membuka tali yang mengikat pada tangannya. Tak lama dari itu, datanglah Jefferson yang merasa terkejut melihat Hailey telah menghilang. Di saat itu, ketika Jefferson yang tengah lengah, kesempatan itu pun digunakan oleh Hailey untuk melawan dan mencekik Jefferson menggunakan seutas tali, yang pada akhirnya Jefferson harus modar akibat kehabisan nafas. Lebok! Kemudian Hailey pun pergi ke ruang makan dan menemukan senjata tajam untuk ia gunakan melawan para psikopat tersebut. Kemudian Hailey pun mencoba mencari keberadaan Aaron di sebuah kamar. Dengan perlahan-lahan, Hailey mendekati Cloyd yang sedang make-upan. Namun sayangnya, aksi Hailey diketahui oleh Cloyd. Akibatnya, Cloyd pun melakukan perlawanan, sehingga pisau yang dibawa Hailey harus terjatuh. Aaron yang melihat pisau itu terjatuh tak jauh darinya, ia pun langsung mengambil pisau dan langsung menusuk Cloyd saat itu juga. Tapi namanya juga psikopat ya, pasti kuat dong. Yang pada akhirnya Cloyd dapat berlari keluar dari kabin. Kemudian Hailey pun melepaskan tali yang mengikat dari tangan Aaron. Setelah berhasil membuka ikatannya, Hailey pun membawa pisau itu dan segera pergi mencari keberadaan Cloyd yang kabur menuju hutan.
Singkat cerita, Haley pun berhasil menemukan Cloyd dan langsung membunuh Cloyd saat itu juga. Sementara Aaron yang sulit berjalan akibat ulah dari Canty dan Jefferson itu, ia pun berusaha merangkak untuk menjauhi kabin tersebut. Namun usahanya digagalkan oleh si Canty yang merasa marah setelah melihat Jefferson modar di dalam kabin. Canty pun langsung menyiksa Aaron dengan menamparnya berkali-kali. Tanpa Canty sadari, Haley dari arah belakang mulai mengendap-endap mendekatinya. Tapi bangkainya hal itu malah diketahui oleh si Canty dan malah berbalik keadaan. Canty pun memeluk Haley dan ingin mematahkan tulang punggung Haley. Namun beruntung saja, Haley yang tak mudah menyerah begitu saja, ia pun langsung menggigit leher si Canty sehingga membuatnya mengalami pendarahan. Tak berselang lama dari itu, Canty pun harus modar akibat kehabisan banyak darah. Mampus! Kemudian Haley pun mulai merangkul Aaron dan mencari jalan keluar dari hutan tersebut, yang pada akhirnya mereka menemukan sebuah jalan. Tak lama dari itu, ayah Haley bersama dengan Sheriff Sambo datang dan melihat Haley dan Aaron tengah kondisi terluka. Dengan cepat mereka pun membawa Haley dan Aaron menuju rumah sakit Kartini. Adegan terakhir memperlihatkan si Kanta sedang mewek atas kematian dari istrinya, yaitu si Canty dan kedua anaknya. Ternyata Kanta ini merupakan suami dari si Canty dan ayah dari Jefferson, Cloyd. Kanta pun hanya bisa menangis atas kematian istri dan juga anak-anaknya. Dan film pun anggesan. Oke, merendaknya mungkin segitu info di pusat mah. Tetaplah bayar pajak biar anak pejabat makin galak. Nyuak, saya Dharma yang bertugas di kandang hayam mengucapkan hatur nuhun bagi kakak-kakak nu nonton sampai beres. Dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.